Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya. Ini saya mau bertanya, kalau misalnya doa itu dari suami Ustaz, doa yang untuk anaknya yang tidak bagus. Kadang kan kita suka mendengar gitu, suami pulang Ustaz capek atau melihat anaknya nakal pulang atau gimana, tiba-tiba dia doanya kurang baik gitu, dan sebagai istri tuh mendengar ya Allah, terus kita minta sama Allah, ya Allah semoga jangan dikabulkan gitu. Apakah itu jadi mustajab atau kita tarik gitu doa itu? Nah, yang kedua Ustazah, yang tadi kan orang tua yang durhaka itu karena tidak memilih suami yang baik. Kalau misalnya dia sudah memilih gini Ustazah, tiba-tiba jodohnya suami itu tidak baik, tidak mau sholat, seperti ada tetangga seperti itu. Dia banyak pasangan pilihan gitu, tiba-tiba dapatnya yang tidak sholat, tidak bisa ngaji dan KDRT gitu Ustazah. Itu apakah itu dia karena kelakuan si istrinya yang kurang baik sehingga Allah kasih suami maksudnya jodoh yang seperti itu Ustazah? Ya, jazakillah khair Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung jawab ya. Kadang kan yang suka ngomong buruk bukan cuman ibu ya, ayah juga. Dia lagi capek, dasar kamu, mudah-mudahan kamu begini gitu. Kita pas ngedengar, ya Allah kok lisan suami saya kok gitu banget gitu. Akhirnya kita berdoa, ya Allah jangan dikabulin yang buruk-buruk, yang baiknya aja ya Allah. Apakah bisa diijabah oleh Allah? Iya, kalau kita istri yang solihah. Kenapa perempuan tuh lebih mustajab tadi? Bukan berarti ayah tuh nggak mustajab, ayah juga mustajab lisannya, cuman ibu lebih mustajab lagi. Kenapa? Karena tadi posisi dia tuh banyak melewati keletihan, capek, dia melewati mengandung, melahirkan, menyusui, dia dikasih rahim, dia dikasih cobaan, dia dikasih ini, dan kasih sayangnya lebih besar. Maka ketika doa itu mustajab. Suami kita doa yang nggak baik, nasehatin ayah jangan gitu dong ngomongnya, kesian anak kita, doain yang baik-baik. Cabut lagi ayah, udah kita ingetin, baru kita doain, ya Allah jangan kau kabulkan doa yang buruk tadi dari lisan suamiku ya Allah. Mungkin dia khilaf dan lain sebagainya. Kita husnudzon saja, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi gitu ya, doa kita yang baik yang dikabul. Yang kedua adalah ketika kita sudah berusaha memilih pasangan yang baik, tapi ternyata setelah nikah nih yang nggak baiknya kelihatan. Ya kan kalau menikah begitu. Sebelum nikah tuh kelihatannya yang baik-baik, betul ya Bu ya? Kemana-mana kita ditraktir, makan di tempat yang mahal. Udah nikah mah udah di warteg aja katanya. Irit, belum beli gas, beli ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kan hal-hal yang harus kita terima. Kalau model-model begitu ya nggak apa-apa. Cuman yang kadang kaget adalah sebelum nikah dia solih, sesudah nikah hilang kesolihannya. Tiba-tiba ahli maksiat, sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, KDRT kepada istri, berzina dan lain sebagainya. Ini kan yang bikin kita kaget. Maka saya sampaikan tadi di awal, ada perempuan yang sudah ikhtiar mencari suami yang baik, tapi Allah hadirkan yang buruk, bukan berarti itu gambaran dari diri dia. Walaupun Al-Quran mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibuna lit-thayyibat, al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat. Yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk, yang suka zina sama yang sering zina juga. Kebanyakan begitu, bukan keseluruhan. Tapi ada perempuan baik-baik, dia dapat laki yang nggak baik. Kenapa di sini Allah pengen menguji bagaimana kesolihan dan keimanan seorang perempuan tersebut? Tahan gak ujian dengan laki-laki seperti ini? Bisa jadi yang nganterin dia ke surga suaminya yang dia bilang kayak dajjal. Betul ya? Betul. Jadi ambil hikmahnya, terus berusaha nasehatin, ikhtiar. Kalau nggak bisa lewat lisan kita, minta lisan dari orang tuanya, minta nasihat dari orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa juga, nggak mau didengerin. Orang-orang terdekatnya, saudaranya juga enggak. Guru spiritualnya biasanya sama guru lebih kena. Ajak ngaji, bawa ke guru, tolong nasihatin suami saya. Nah itu salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Tapi kebanyakan memang orang itu berjodoh sesuai dengan gambaran dirinya. Ya, jadi kalau kita lagi ngomel sama suami kita, kok gini banget ya. Coba kita berkaca diri, takutnya kita juga begitu sebenarnya.
gitu ya Bu ya. Kita punya suami, ya Allah, suami saya pelit, bakhil, meregehese, selesai nih. Siapa tahu kita juga aslinya orangnya pelit sebenarnya. Itu gambaran kita lagi disuruh ngaca nih sebenarnya. Ya Allah, ke suami saya begini. Kita muhasabah diri. Aduh, mungkin ada yang harus diperbaiki dari diri saya. Ya, intinya mah begini Bu. Ada pernah satu kisah yang luar biasa. Itu saya baca waktu itu di kitab Dardir ya, tentang kitab Isra Mi'raj. Kisah seorang perempuan yang kalau mau ngapa-ngapain baca bismillah. Dia perempuan soleh, suaminya tidak soleh, bahkan durhaka kepada Allah. Kata suaminya, so alim banget sih jadi istri, sok soleha dan lain sebagainya. Adalah perkataan seperti itu. Istrinya bersabar, tetap menunjukkan akhlak yang baik. Satu ketika suaminya pengen ngerjain istrinya. Pengen tahu sih seberapa tinggi keimanan dia, sesoleha apa sih dia nih, kata suaminya. So alim dan lain sebagainya. Suaminya datang bawa duit, ditaruh dalam dompet. Wahai istriku, tolong simpan ini, nanti aku ambil lagi. Baik suamiku, kata istrinya. Dia masukin ke dalam laci dompetnya, dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup. Keesokan harinya diambil sama suaminya, dibuang ke dalam sumur yang dalam. Kata suaminya, nggak ada lagi tuh yang bisa nolong kamu. Jangan sok alim deh jadi perempuan, jangan sok baik. Akhirnya setelah dia buang, disamperin istrinya. Wah istriku, kemarin ada nggak dompet yang aku titipin dalamnya uang? Mana sini, aku pengen pakai. Oh ada wahai suamiku, sudah aku jaga amanah itu sebaik mungkin. Dia buka lacinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Allah kembalikan, Allah utus malaikat untuk mengambil kembali dompet itu, ditaruh dalam lacinya. Karena segitu yakinnya dia dengan kalimat Bismillah. Ibu-ibu jangan lupa mengawali apapun dengan Bismillah. Tapi kalau mau gibahin orang jangan Bismillah dulu. Lagi ketemu sama teman baru datang ya, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak katanya? Itu nggak masuk gitu ya. Jadi mau gibah, mau maksiat, jangan Bismillah. Bismillah itu kalau mau melakukan kebaikan, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin dengan kalimatullah, itulah Allah nolong kita. Akhirnya gara-gara keyakinannya kepada kalimat Bismillah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di situ suaminya dapat hidayah untuk berhijrah, bertobat. Karena apa? Karena istri yang menunjukkan kesolehaannya. Makanya tugas kita cuma apa? Bersabar, tunjukin bagaimana kita bisa menjadi istri soleha. Insya Allah itu jalan hidayah buat suami kita. Tuh ya.